Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Kimia Dasar jurusan Agribisnis Jakarta yang akan berdiskusi mengenai suatu tema. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih. Di sini aku udah sama teman-teman aku yang bakal ngebahas diskusi terkait materi hari ini. Nah, sebenarnya apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Kita itu bakal ngebahas terkait apa itu rasa, sampai cara mengatasi rasa pahit atau getir itu sendiri. Dengan tema utama kita itu adalah cita rasa fokus pada rasa pahit dan getir. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke detail terkait pahit dan getirnya, mungkin kita pengen tahu dari awal dulu kali ya. Pertama-tama kita mau tahu arti rasa itu sendiri. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit nih Sam, apa sih sebenarnya arti rasa itu sendiri? Jadi sebelum kita bahas tentang cita rasa, nah kita nih tidak akan terlepas dari yang namanya rasa dan cecapan. Di mana rasa dan cecapan ini itu memiliki pengertian yang berbeda. Nah, yang pertama itu rasa ini merupakan salah satu komponen dari cita rasa. Nah, di mana rasa ini lebih banyak melibatkan pada panca indera lidah. Nah, penginderaan rasa ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu asin, asam, manis, dan pahit. Kemudian rasa makanan ini dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan yang ada pada papila, yaitu noda merah pada jingga yang terletak pada lidah. Nah, rasa ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain. Kemudian mengenai cecapan, menurut KBBI, kata mencecap ini memiliki arti yaitu menjilat dan mengecap makanan untuk mengetahui rasanya. Nah, indera cecapan rasa itu seperti yang telah disebutkan, yaitu terletak pada lidah, di mana setiap bagian dari lidah ini memiliki tugas dan bagian dari mengecap suatu rasa masing-masing. Yang pertama yaitu ada rasa manis yang dirasakan oleh bagian ujung lidah, kemudian rasa asam yang dirasakan pada kedua tepi lidah, kemudian rasa asin pada tepi dan ujung lidah, dan rasa pahit pada bagian pangkal atau belakang lidah. Seperti itu, Siva. Oke, terima kasih ya Sam udah ngejelasin apa itu rasa. Nah, di sini kita jadi lebih tahu ya arti dari rasa itu sendiri dan cecapan itu apa sih kayak gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih dua arti tersebut, aku juga pengen tahu nih lebih detailnya gitu kan. Apa sih yang membuat rasa yang tadi udah dijelasin itu menjadi penting nih pada bahan makanan. Mungkin boleh dijelasin nih, Mak, menurut kamu gimana sih? Ya, jadi di sini sih Pak, rasa menjadi sangat penting dalam penilaian seseorang terhadap kualitas pengucapan manusia. Rasa merupakan hasil kerja pengecap rasa dan bagian dari cita rasa. Rasa yang terdeteksi akan mempengaruhi pemilihan, asupan, penyerapan, dan pencernaan makanan. Kemudian cita rasa tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu aroma, rasa, dan juga rangsangan mulut. Keinginan seseorang untuk mendapatkan rasa yang terbaik menyebabkan perkembangan dalam bidang penelitian rasa. Kemudian konsumen yang pandai memilih tempat makan yang menurut mereka layak dipilih sebagai salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dilihat dari rasa kualitas pelayanan yang diberikan oleh tempat tersebut. Jadi, mengapa rasa menjadi penting pada bahan makanan? Karena rasa merupakan bagian dari cita rasa yang menjadi penilaian seseorang terhadap bahan makanan tersebut. Wah, oke, makasih ya Retno udah dijelasin nih. Jadi pentingnya rasa itu karena rasa itu adalah bagian dari cita rasa yang menjadi penilaian tiap masing-masing orang gitu. Jadi penting banget nih adanya rasa pada bahan makanan. Nah, tadi kan udah dijelasin kan arti dari pentingnya gitu kan cita rasa itu apa. Nah, selanjutnya kita pengen lebih tahu nih lebih detail sebenarnya apa aja sih jenis-jenis rasa gitu di dunia ini. Mungkin boleh dijelasin nih, Dah. Menambahkan juga nih jenis rasa yang tadi dijelaskan dari Semada. Jadi jenis rasa itu bisa indera manusia itu manusia bisa mendeteksi setidaknya 5 rasa yang berbeda. Nah, 5 rasa tersebut biasanya teridentifikasi melalui lidah kita. Terus dari lidah kita tersebut muncullah berbagai jenis-jenis rasa. Yang pertama ada rasa manis. Rasa manis umumnya rasa manis yang terbentuk dari substansi gula dan alkohol. Terus ada pun contoh-contohnya, yaitu rasa manis bisa datang dari jus buah, madu, kue, permen, dan juga buah-buahan. Kemudian yang kedua ada rasa asam. Rasa asam ini bisa mendapatkan melalui dari makanan atau minuman. Terkadang terasa asam karena ada mengandung ion hidrogen di dalamnya. Bisa juga contohnya seperti yogurt, cranberry, atau cuka. Meski demikian, makanan yang sudah rusak juga bisa terasa asam. Kemudian ada rasa asin. Rasa asin ini biasanya makanan dengan kadar sodium seperti gorengan atau protein hewani biasanya terasa gurih atau asin. Sodium ini diperlukan untuk tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kemudian ada rasa pahit. Rasa pahit ini adalah indera pengecap juga bisa mendeteksi rasa pahit karena mengandung molekul-molekul dalam makanan, utamanya bisa di dalam tanaman atau bisa sayuran. Nah, pada zaman purba dulu, penting juga untuk bisa mendeteksi rasa pahit ini untuk mengenali makanan yang mana yang beracun dan tidak boleh dimakan. Meskipun begitu, rasa pahit ini secara alami juga ada pada jenis makanan dan minuman seperti coklat dan kopi. Kemudian rasa gurih. Rasa gurih ini biasanya bisa dideteksi sebagai rasa yang baru karena mengandung berbagai rasa seperti asam, manis, asin, gurih, pahit, dan lain-lain. Itu sih, Pak.
Oke, makasih Dava udah ngejelasin. Jadi kita lebih tahu ya macam-macam rasa gitu kan. Ada manis, asam, terus ada pahit, ada gurih juga tadi udah dijelasin lebih detailnya sama Dava. Nah, tadi udah mungkin kita udah bahas kali ya pembukaannya gitu kan, dasarnya terkait cita rasa. Nah, mungkin selanjutnya aku bakal ngejelasin lebih detail nih terkait pahit dan juga getir. Nah, pertama mungkin aku jelasin apa itu rasa pahit dan getir. Nah, pahit itu sendiri itu tuh yang tadi udah dijelasin sama Dava juga, itu merupakan salah satu cita rasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya gitu. Nah, menurut Atia sendiri, pahit itu merupakan rasa yang kurang enak, tidak sedap gitu. Jadi emang kebanyakan orang ini kurang suka nih sama rasa pahit ini. Nah, rasa pahit itu sendiri itu biasanya ditimbulkan oleh senyawa alkaloid yang dari tumbuhan seperti pina gitu. Jadi itu bisa menyebabkan adanya rasa pahit. Nah, terus kalau untuk getir, sebenarnya getir itu apa sih? Getir itu sebenarnya kurang lebih sama ya sama pahit, tapi bedanya kalau getir ini dia ada agak rasa sedikit pedas gitu di dalam kandungannya. Nah, terus kalau misalnya tadi udah kesebut nih kan pengertian jelas terkait pahit dan juga getir, aku mau ngejelasin juga nih kenapa sih, apa sih yang menyebabkan munculnya rasa pahit dan juga getir. Nah, sebenarnya rasa pahit dan getir itu sendiri bisa disebabkan dari dalam mulut kita gitu, karena dalam mulut kita juga terdapat beberapa zat kimia yang bisa mengeluarkan campuran-campuran kimia yang menyebabkan rasa makanan menjadi rasa pahit dan juga getir. Nah, salah satunya itu ada dari dysgeusia, terus penumpukan bakteri itu juga bisa menyebabkan pahit ataupun getir, terus mulut kering, terus masalah asam lambung itu juga bisa menyebabkan hal itu, terus sedang hamil, terus kurang vitamin dan juga konsumsi obat gitu, karena kan obat dari obat sendiri itu juga udah pahit, jadi itu berpengaruh juga nih ke rasa makanan yang kita peroleh setelah kita minum obat tersebut. Nah, mungkin itu nih penyebab dan juga pengertian lebih detail terkait getir dan juga pahit. Tapi setelah itu mungkin supaya lebih kebayang, lebih enaknya lagi kalau misalkan disebutin kali ya kayak contoh bahan pangan yang rasanya pahit dan juga getir. Mungkin Umi mau ngejelasin ini, mau ngegambarin gitu contoh-contoh dari bahan pangan tersebut. Silakan Umi. Di dalam dunia kuliner itu makanan pahit adalah makanan yang selalu ditinggalkan. Banyak orang lebih memilih makanan penutup dan sering mendambakan hidangan gurih yang menenangkan dibanding makanan pahit karena rasanya yang kuat. Namun, makanan pahit sangat bergizi dan dapat meningkatkan kesehatan serta melindungi dari beberapa penyakit. Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dapat membantu menstimulasi sistem pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan, serta dapat mencegah usus bocor dan peradangan pada tubuh. Mungkin ada beberapa contoh bahan pangan yang rasanya pahit dan getir namun kaya nutrisi, yaitu ada pare. Pare ini adalah sayuran umum yang selalu menduduki puncak daftar makanan pahit yang rasanya khas dan paling tidak disukai. Tapi di dalamnya terdapat fitokimia sehat seperti terpenoid, polifenol, dan flavonoid yang diketahui dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker. Pare ini juga merupakan obat alami untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kandungan antioksidan di dalamnya ini juga dapat membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Ya, kemudian ada sayuran cruciferous, sayuran berdaun silangan hijau ini juga termasuk dalam kategori makanan pahit. Keluarga silangan ini seperti brokoli, kubis, lobak, dan bayam. Mereka memiliki rasa yang sangat kuat atau pahit karena adanya senyawa yang disebut glukosinolat yang juga bertanggung jawab atas banyak manfaat kesehatannya. Dan mungkin masih ada beberapa contoh lainnya. Mungkin seperti itu dah, Siva. Oke, terima kasih Umi. Contoh-contoh yang udah jelas sama Umi nih, ada beberapa gitu. Nah, ada yang tadi disebutin Umi gitu, lebih detailnya. Makasih ya, Mi. Nah, selanjutnya, setelah kita udah tahu nih contoh-contoh dari rasa pahit dan getir, itu kita punya nih tips untuk mengatasi rasa pahit yang bakal dikasih tahu sama Novel. Mungkin boleh dikasih nih tips-tipsnya, Novel. Iya, baik. Kalau mulut kita rasanya pahit itu kan pasti nggak enak banget kan ya. Bakal ngurangin nafsu makan kita dan bakal membuat suasana hati kita menjadi buruk. Nah, umumnya seperti yang telah dijelaskan oleh Syifa sebelumnya, kalau misalkan mulut kita pahit itu ada beberapa penyebab. Tidak hanya dari makanan atau minuman yang kita konsumsi, tapi ada beberapa kasus nih, di mana mulut pahit bisa menjadi tanda dari masalah kesehatan tertentu. Nah, salah satu contohnya yakni penyakit dari burning mouth syndrome. Kondisi ini terjadi akibat masalah pada saraf sensoris dari sistem saraf perifer atau saraf pusat. Nah, di sini aku bakal kasih tips gimana caranya kita mengatasi rasa pahit di mulut. Nah, yang pertama dengan memperbanyak minum air putih. Nah, dengan kita memperbanyak minum air putih sesuai dengan kebutuhan, itu juga bisa cara mudah untuk mengatasi rasa pahit di mulut. Nah, ketika kita nggak minum nih, mulut kita pasti bakal rasa kering gitu kan. Nah, mulut yang kering ini bakal menimbulkan rasa pahit di mulut. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengkonsumsi air putih secara rutin di setiap harinya. Nah, tips yang kedua adalah berkumur dengan larutan soda kue. Nah, mungkin yang sering orang tahu kalau baking soda itu biasanya adalah untuk mengembangkan kue. Nah, ternyata dia punya manfaat lain nih, yaitu untuk mengatasi rasa pahit pada mulut. Nah, hal ini dilakukan sebelum makan agar rasa makanan itu tidak terpengaruh oleh rasa pahitnya. Caranya dengan melarutkan 1/4 sendok teh baking soda dan setengah sendok teh garam dalam secangkir air hangat, kemudian kumur-kumur larutan tersebut, baru bilas mulut kita dengan menggunakan air bersih. Nah, yang ketiga, dengan makan buah jeruk. Nah, mengkonsumsi buah jeruk atau lemon itu ternyata juga bisa membantu menghilangkan sensasi getir dari mulut. Nah, rasa masam buah jeruk yang tajam juga mampu membantu merangsang indera perasa.
Namun gak hanya buah jeruk dan juga lemon nih teman-teman. Di sini buah yang rasanya asam atau manis seperti anggur, mangga, melon maupun jenis buah lainnya itu juga dapat menghilangkan rasa pahit pada mulut. Nah, akan tetapi tips yang aku sebutin tadi itu cara menghilangkan rasa pahit di mulut ini tidak berlaku untuk kondisi serius yang berlangsung berkepanjangan. Ketika punya penyakit seperti Burning Mouth Syndrome yang telah aku jelaskan sebelumnya, itu sebaiknya dilakukan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan dengan tepat. Seperti itu, Syifa. Oke, terima kasih Novel buat tips-tipsnya ini. Jadi kita punya tips ya supaya kita nggak gitu ngerasain pahit. Itu tadi ada perbanyak minum air putih, berkumur dengan larutan soda, makan buah jeruk dan lain sebagainya. Nah, mungkin segitu aja nih hasil diskusi dari kita. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan dari penjelasan kita atau masih kurang lengkap. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.